Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Nurherunisa dari kelas 3C D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dengan membuat video ini bermaksud untuk mengumpulkan ujian akhir semester mata kuliah pelayanan prima. Langsung saja, nomor 1 yaitu karakteristik barang yang bersifat publik. Yang pertama yaitu proses transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya tidak bersaing sebagaimana barang ekonomi yang biasanya. Yang kedua itu tidak dapat diterapkannya prinsip pengecualian karena semua orang dapat menggunakannya. Yang ketiga, individu yang menikmati barang tersebut tidak dapat dibagi, artinya digunakan secara individu. Terus nomor 2, jelaskan pengertian dari citizen chartered. Nah, citizen chartered ini adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menetapkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, citizen chartered ini pada dasarnya merupakan kontrak sosial antara birokrasi dengan pengguna layanan untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Dengan kontrak pelayanan, hak dan kewajiban pengguna dan penyedia layanan ini dapat diatur secara jelas. Dengan kata lain, citizen chartered ini merupakan suatu reformasi dalam manajemen pelayanan publik. Nomor 3 yaitu perbedaan dari pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, mulai dari perencanaan, pembuatan barang atau jasa, sampai dengan pemasaran, penjualan, dan pengadministrasiannya. Nah, jadi pelanggan internal ialah karyawan yang merupakan pelaku dalam rantai produksi di suatu perusahaan. Nah, sementara pelanggan eksternal adalah semua orang yang menerima layanan penyerahan barang, baik itu barang atau jasa dari suatu perusahaan. Nomor 4 yaitu jelaskan apa itu customer related process beserta contohnya. Nah, customer related process atau proses hubungan pelanggan adalah suatu proses yang terkait dengan desain, pengembangan, proses pembelian, dan proses kontrol pasca jual guna untuk menjaga loyalitas pelanggan. Nah, contohnya yaitu seperti kita melakukan komunikasi kepada pelanggan jika kita mempunyai produk baru, atau kita meminta feedback secara berkala. Selanjutnya itu contoh yang lain ada kita menerima keluhan pelanggan dan juga kita memberi hadiah kepada pelanggan setia. Nah, seperti itu. Terus nomor 5 ada bagaimana cara mengatasi keluhan pelanggan. Cara kita mengatasi keluhan pelanggan, pertama-tama itu kita menerima keluhan tersebut dengan baik. Selanjutnya kita melakukan pemetaan masalah. Nah, setelah kita mendapatkan keluhan dari pelanggan, sebaiknya kita menangani komplain tersebut dengan secara cepat. Nah, setelah itu kita memberikan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Nah, yang terakhir ada jelaskan unsur-unsur pelayanan berdasarkan classical paradigma. Nah, ada 4. Yang pertama intangibility, heterogeneity, yang pertama ada intangibility, heterogeneity, inseparability, dan perishability. Yang pertama ada intangibility. Intangibility itu barang berbeda dengan jasa.
Barang itu bersifat nyata atau tangible, sementara jasa tidak bersifat nyata atau intangible. Nah, intangible ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu physical intangibility, mental intangibility, dan generality. Nah, unsur yang kedua yaitu heterogeneity. Heterogeneity ini suatu jasa yang bersifat variabel. Terdapat banyak variasi bentuk, jenis, dan kualitas yang diberikan tergantung waktu, tempat, dan orang yang membuat jasa tersebut. Konsumen mungkin akan mendapatkan pelayanan yang berbeda di suatu waktu yang dengan waktu yang lain. Nah, unsur yang ketiga ada inseparability. Inseparability ini barang berbeda dengan jasa. Barang ini diproduksi terlebih dahulu, lalu dijual dan dikonsumsi. Sementara jasa dijual terlebih dahulu, lalu diproduksi. Terus unsur yang terakhir yaitu perishability. Perishability ini komoditas yang tidak tahan lama. Jika disimpan tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat dijual kembali, dan tidak dapat dikembalikan. Sekian dan terima kasih.